Nikmat yang kita rasakan pada siang hari ini begitu sangat sempurna. Bagaimana kita tidak akan mengatakan nikmat ini begitu sangat sempurna? Kita tanpa harus meminta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang alhamdulillah masih berada di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipersiapkan serta direncanakan penciptaannya oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dari nurnya yang dipancarkan langsung dari nur Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disimpan oleh Allah. Nur itu menunggu sampai kapan nur ini akan diwujudkan menjadi sosok yang paling ditanya-tanyakan oleh makhluk langit dan bumi, sampai ternyata Allah lahirkan dan Allah takdirkan kita menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Sangat sempurna nikmat itu, alhamdulillah. Adanya cahaya itu, Rasulullah SAW pernah berkata, kata beliau, untuk nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfain an. Katanya Rasulullah SAW, cahayaku itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Berapa jaraknya? Sudah ada di sisi Allah cahayanya Nabi kita Muhammad 2000 tahun. Cahaya Nabi udah ada, kemudian setelah itu baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah juga bilang, aku sudah menjadi Nabi, sedangkan Adam masih berupa air dan tanah. Rasulullah sudah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diangkat menjadi Nabi. Setelah itu baru umur 40 tahun Rasulullah baru diutus menjadi Rasul. Itu adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar disyukuri menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai nabiku yang paling aku cinta, maka di situ juga tersemat nama kita menjadi umat yang paling dicinta. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai nabiku yang terbaik, maka di situ juga tersemat nama kita menjadi umat yang terbaik. Semoga kita umat Nabi Muhammad akan senantiasa kita sandang sampai nanti pertemuan di padang mahsyar. Amin. Allahumma amin. Adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi yang dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa yang berada di dalam permintaan beliau, permohonan beliau, yaitu kita sebagai umatnya. Terutama yang lebih spesial lagi, kita sebagai kaum wanita. Dulu adanya kaum wanita sebelum datangnya cahaya Islam dan juga Nabi Muhammad SAW tidak diinginkan kaum wanita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, jika seorang wanita melahirkan bayi perempuan, maka katanya di dalam Al-Quran, ayah-ayah mereka, ayahnya bayi perempuan ini, wajahnya menghitam, memerah karena merasa malu punya anak perempuan, karena dianggapnya sebagai aib, tidak bisa diajak untuk berperang karena hobinya pada zaman dahulu berperang. Tidak bisa kalau perempuan tidak bisa diajak berperang, jadi tidak bisa dibanggakan. Akhirnya sering kita dengar bahwa sesungguhnya kaum wanita dulu banyak yang dikubur dalam keadaan hidup. Itu. Tapi setelah Islam datang, tidak begitu ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan yang kemudian ia besarkan serta ia didik untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, maka anak tersebut akan menjadi pembebas kedua orang tuanya dari api neraka. Alhamdulillah. Tidak sampai di situ, Rasulullah SAW juga bersabda, katanya Rasulullah SAW, al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Paling indahnya perhiasan yaitu perempuan yang salihah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, surga berada di bawah telapak kakinya seorang ibu. Berbanding sangat jungkir balik, yang awalnya tidak diinginkan, tapi setelah Islam dan Nabi datang, wanita ketika menjadi anak mampu menjadi penghalang untuk kedua orang tuanya dari api neraka. Ketika tumbuh dewasa, kemudian menjadi istri yang salihah, dia akan menjadi terbaiknya perhiasan di dunia. Setelah menjadi istri, dikaruniai seorang anak, 2 orang anak, kemudian anaknya mampu berbakti, menjadi bakti kepada dirinya dan kepada suaminya, dididik dengan baik, maka katanya Rasulullah SAW, surga telah berada di bawah telapak kakinya. Itulah seorang wanita. Alhamdulillah. Selesai sudah perjuangan Rasulullah, bahkan kisah dan sejarahnya tentang pengangkatan atau memuliakan derajatnya seorang perempuan sudah selesai. Tinggal sekarang tugasnya kita sebagai kaum wanita. Apakah masih kita akan terus menjalankan perjuangan Nabi, menjadikan kita sosok wanita yang tetap mulia serta dijunjung tinggi derajatnya dalam agama? Itu semua sekarang tergantung di kita. Tidak ada Nabi udah. Tidak ada Nabi di dekat kita, tetapi kita yang bisa membuat itu semua. Tidak usah bingung-bingung ingin mencari contoh siapa sosok wanita yang bisa dicontoh. Ada satu sosok wanita yang akan menjadi penghulu ratu surga yang bisa kita contoh. Siapakah itu? Putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Fatimah. Namanya Sayyidah Fatimah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatun bid'atun minni. Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Yang biruni yang biruha. Yang cinta kepada Fatimah, maka dia telah mencintaiku. Wa yabsutuni ma yabsutuha. Katanya Rasulullah SAW, yang benci atau yang tidak suka dengan Fatimah, maka dia juga telah membenciku. Katanya Rasulullah SAW. Nah, apa yang terkenal dari sifatnya Sayyidah Fatimah? Yang paling masyhur dari sifatnya Sayyidah Fatimah yang bisa kita jadikan rujukan agar supaya nanti juga bisa menemani ratunya surga ini. Mau nggak nemenin Sayyidah Fatimah dalam surga? Mau kan ya? Kalau bisa jadi rombongannya Sayyidah Fatimah kalau pas lagi mau memasuki surga. Tapi ada satu sifat yang dimiliki Sayyidah Fatimah yang sangat masyhur dan sangat terkenal, yang mungkin sekarang sudah sulit untuk diamalkan. Apakah sifat itu? Rasa malu. Malunya Sayyidah Fatimah yang menjadikannya sebagai ratunya surga. Itu malu. Karena Rasulullah SAW, perempuan itu
harganya ada di sifat malunya. Jika tinggi sifat malunya, maka akan semakin mahal harganya. Itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, al-haya wal iman fi qaranin. Katanya Rasulullah SAW, haya, malu itu sama iman diikat dalam satu tali simpul. Ada dua, malu, iman. Ikatnya pakai satu tali. Katanya Rasulullah, jika talinya terlepas, maka dua-duanya akan terlepas. Jadi kalau tidak ada malunya, juga akan ikut imannya. Jadi selalu bersanding antara malu dan iman. Itu. Pengen menjadi salah satu wanita yang nanti juga berada di belakangnya Sayyidah Fatimah, tiru bagaimana sifat malunya. Dikisahkan bahwa sesungguhnya, ini biar kenal ya sama Sayyidah Fatimah. Saya kalau tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau udah cinta sayang sama Sayyidah Fatimah, jadi akan menjadi idola. Idolanya kita, Sayyidah Fatimah. Malunya Sayyidah Fatimah itu, beliau ketika keluar rumah tidak ada yang bisa membedakan mana bagian depan, mana bagian belakang, karena saking tertutup. Hanya saja memakai bolongan buletan kecil di bagian depan untuk memastikan agar jalannya tepat dan tidak terjatuh. Itu Sayyidah Fatimah. Tidak ada lekukan tubuhnya yang terlihat, Sayyidah Fatimah. Dari saking sifat malunya itu sangat difikirkan oleh Sayyidah Fatimah. Pernah suatu ketika duduk sama sahabatnya, Asma binti Umais namanya sahabatnya. Ketika duduk berdua, ada jenazah yang lagi digotong. Dulu jenazah kalau digotong itu tidak menggunakan tutupan kayak gotongan anak-anak pramuka gitu ya. Kalau buat tandu, makainya tandu seperti itu. Ketika melihat itu, Sayyidah Fatimah nangis. Tanyain sama sahabatnya, apa yang membuat engkau menangis wahai putri Rasulullah SAW? Dijawab sama Sayyidah Fatimah, coba engkau lihat itu yang lagi ditandu. Dia ditandu di atas bahu para penandunya, kata Sayyidah Fatimah. Dijunjung di atasnya, semua orang melihat dia berjalan. Sudah memang menjadi jenazah, tapi coba semua orang itu melihat. Saat seperti itu, bukankah lekuk tubuhnya juga terlihat? Hanya saya Fatimah. Yang aku khawatirkannya itu, ketika nanti aku menjadi jenazah, terus aku ditandu di atas, sehingga semua orang melihat bagaimana postur dan lekuk tubuhku. Katanya Sayyidah Fatimah. Makanya pencetus pertama yang membuat keranda itu yang ada tutupan atasnya ya, itu adalah putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang larang, dia yang minta, bilang sama suaminya, nanti persiapan kalau saya mau wafat, meninggal, tolong saya buatkan tandu, tapi yang atasnya pakai tutup, agar supaya ketika saya diangkat, digotong, kemudian ditutup kafan ya, ditutup kafan, kemudian ditutup lagi sama kain, tidak terlihat lekuk tubuhnya saya, tetapi yang terlihat penutupnya itu, keranda yang dijadikan sekarang dia digotong pakainya keranda. Siapa itu yang mengusulkan? Sayyidah Fatimah Zahra. Belum sampai di situ. Katanya Sayyidah Fatimah, saya mohon ketika saya meninggal nanti, agar supaya tidak banyak orang-orang yang melihat, kuburkannya waktu malam hari. Biar orang-orang tidak banyak keluar rumah dan tidak ada cahaya penerangan yang bisa melihat ketika saya diangkat. Cukup kamu suaminya yang angkat serta anak saya, anak-anaknya.
jangan orang lain, cukup yang halal bagimu. Katanya Sayyidah Fatimah. Itu Sayyidah Fatimah. Sifat malunya yang begitu sampai dipikirkan mau masuk ke dalam kubur pun dipikirkan agar supaya tidak satu orang pun yang tidak halal melihat bentuk dan lekuk tubuhnya Sayyidah Fatimah. Kenapa kok sampai begitu? Tidak cantikkah Sayyidah Fatimah? Tidak sempurnakah badannya Sayyidah Fatimah? Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW pernah berkata, katanya Sayyidah Aisyah, tidaklah aku melihat dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang paling mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW melainkan putrinya sendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra. Paling mirip dengan Rasulullah SAW. Yang kita tahu bagaimana sifat sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanu minka lam tarqatu ainun. Katanya disebutkan oleh salah satu sahabatnya yang melihat wajahnya Rasulullah, langsung keluar syair yang begitu indah. Yang lebih baik darimu ya Rasulullah belum pernah mataku melihatnya. Tidak pernah. Orang yang lebih indah, lebih tampan, lebih baik dari Rasulullah, perawakannya, akhlaknya, perilakunya, bahasanya, semua belum pernah terlihat, katanya sahabat. Wa ajmalu minka lam tarqatu ainun wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih wanginya Rasulullah SAW sampai selama hidupnya Rasulullah tidak pernah diinggapin lalat. Tidak ada lalat yang mau nempel sama Rasulullah. Kita dikerubungin lah semut juga karena manis kali ya. Lalat nggak mau hinggap sama Rasulullah SAW dari saking wanginya. Katanya sahabat yang bilang, wa atyabu, yang lebih wangi darimu ya Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Hanya Sayyidah Aminah yang melahirkan sesosok laki-laki yang paling sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta ya Rasulullah tanpa cacat celah, tidak ada cacatnya sama sekali. Disifatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya terang, sampai katanya para sahabat Amr bilang, kalau kami duduk bersama dengan Rasulullah, sulit bagi kami untuk memandang langsung wajahnya Rasulullah SAW karena wajahnya yang penuh dengan wibawa serta cahaya, sehingga membuat kami tertunduk. Tidak langsung melihat kayak gitu, nggak bisa, nggak kuat, karena terlalu berwibawa dan sangat terangnya wajahnya Rasulullah SAW. Semoga kita dikasih kesempatan untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Itu katanya sahabat. Gimana? Alisnya Rasulullah SAW nuniyul hajim, kayak huruf nun. Nun yang dibalik sempurna ya, kalau nun itu ya bervolume gitu ya. Ibu-ibu juga kayak gitu kalau dialisin. Ya, diukur biar sama. Rasulullah nggak usah diukur, langsung udah sama, sempurna. Ibu-ibu lama buat apa? Buat biar Rasulullah enggak. Rasulullah itu sempurna, langsung dari Allah yang Rasulullah. Alifiyun anfi, hidungnya kayak huruf alif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lurus, mancungnya lurus, tidak bengkok-bengkok. Gitu. Mimiul, fami mimiul. Mulutnya seperti huruf mim. Huruf mim itu yang begini ya Bu. Ada yang meriwayatkan huruf mim itu kan ada bolongan kayak gini ya. Rasulullah itu bibirnya mirip dengan huruf mim, maksudnya berisi.
agak sedikit tebal di bagian bawahnya, seksi. Bagus. Terus bilangnya mim, karena gimana? Orang kalau bilang mim pasti bagus, mim. Gitu ya, kayak orang senyum ya. Ada yang bilang mim, nggak ada ya? Mim, gitu. Bibirnya Rasulullah selalu seperti orang yang bilang huruf mim. Senyum, terus nggak ada perut, nggak ada. Ya, Rasulullah SAW sesempurna itu. Giginya berjejer rapi bagaikan mutiara putih, katanya para sahabat. Pipinya tidak usah pakai merah-merah. Kalau ibu-ibu butuh yang merah biar nggak pucat, gitu ya. Rasulullah SAW sudah seperti bunga mawar warna pink merah di pipinya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurnanya Allah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Katanya dalam sebuah syair, seakan-akan engkau itu membuat atau memesan dirimu sendiri. Seakan-akan buat pesanan. Kita itu kalau mau buat pesanan kan maunya yang perfect, gitu kan ya? Kalau membuat kue aja, kalau pesanan mau warna pink, dikasih mawar atasnya, terus dikasih mutiara-mutiara, pokoknya bagus. Sesuai dengan pesanan. Kalau nggak sesuai dengan pesanan, komplain, gitu kan ya? Rasulullah wajahnya seakan-akan sesuai dengan pesanan. Kalau ada alis terbaik, maka Rasulullah yang paling baik. Seolah-olah pesannya yang paling baik. Hidung baik, Rasulullah yang paling baik. Bibir baik, Rasulullah yang paling baik. Semua seolah-olah pesan sendiri. Kita juga kalau dikasih sama Allah rezeki dulu sebelum dilahirkan bakalan pesan yang paling baik, benar ya? Tapi enggak. Rasulullah yang dikasih begitu. Tidak pesan tapi dibuatnya terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyidah Fatimah. Nah, setelah kita tahu nih kesempurnaannya Rasulullah, Sayyidah Fatimah paling mirip dengan ayahnya. Itulah Sayyidah Fatimah. Tapi kecantikannya tidak pernah dipertontonkan atau diperlihatkan kepada yang tidak halal baginya. Itulah Sayyidah Fatimah. Makanya di sini kita sekalipun belum bisa untuk mencontoh yang begitu, kan ya? Mencontohlah untuk tidak memaksakan untuk membuat terlalu cantik. Kalau mau di-upload di sosial media, fotonya 50 kali yang di-upload 1. Itu pun pakai filter. Paling cantik yang kita lihat. Ya kan ya? Bedanya sama Sayyidah Fatimah, dikasih wajah cantik ditutup. Yang kita 50 kali selfie, dipilih 1 masih dikasih filter, edit lagi diedit. Wah, yang ngelihat cantik sekali, mengundang fitnah akhirnya. Yang Sayyidah Fatimah tidak menimbulkan fitnah dan kita mengundang fitnah. Nah, kalau nggak bisa mengikuti yang begitu sulit, maka yang diupload kalau bisa yang asli. Ya Bu ya? Kalau bisa lagi tidak usah pakai upload kalau bisa. Ini katanya temanya nih mau apa? Menjadi wanita yang dirindukan surga. Nah begitu, pengen jadi wanita yang dirindukan surga, coba meniru dari akhlaknya yang malu, Sayyidah Fatimah. Karena surga itu ratunya Sayyidah Fatimah. Kalau pengen menjadi yang dirindukan, salah satunya ngikut jejaknya Sayyidah Fatimah. Harus kenal sama Sayyidah Fatimah. Itu sifat malunya. Yang kedua, sifat sederhananya Sayyidah Fatimah, sangat sederhana. Mungkin ini bisa ditiru sama kita. Banyak, insya Allah bisa ditiru. Sayyidah Fatimah kesederhanaannya
mirip dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ngerjain pekerjaan rumahnya sendiri tanpa ada yang bantu. Dari mulai ngurus anak, dari mulai nyuci baju, nyuci juga, dari mulai masak, Sayyidah Fatimah. Tapi bedanya sama kita, kalau kita nyuci bajunya dibantu sama mesin. Oh udah, enggak. Oh yang enggak, ini tambah mirip sama Sayyidah Fatimah. Iya. Alhamdulillah. Ngambil air sendiri karena zaman dahulu enggak ada sanyo, mesin air ya. Enggak ada sanyo. Ngangkat air untuk dibuat minum, Sayyidah Fatimah. Giling gandum sendiri pakai tangannya. Giling sendiri pakai tangannya. Penggilingan itu dari batu. Masih ada nggak di Jepara? Gilingan gandum, gilingan beras deh. Ada? Yang dipetak sendiri tuh. Udah nggak ada? Bisa nanti, seleb. Kalau mau makin mirip, nanti beli gilingan sendiri. Nambahin kerjaan. Ora sido ngliwet ya ya. Kan nggak ngambil air, udah nggak ngambil air sendiri kan ya. Baju kalau ada yang nyucinya pakai mesin, nah biar makin mirip sama Sayyidah Fatimah, coba giling beras atau padi sendiri, atau yang di ayak-ayak itu ya, ada. Nah itu Sayyidah Fatimah begitu, sampai diceritakan setiap hari kan kerjaannya gitu, ambil air dari tempat ngambilnya air ke rumahnya jaraknya agak jauh. Pikulnya tidak di belakang punggung tapi di bagian depan dadahnya ya, pakai kendi itu dipeluk, jalan gitu sampai diceritakan ada bekas di bagian dadanya Sayyidah Fatimah itu bekas mikul air untuk ngambil minum sama keluarganya. Itu Sayyidah siapa Sayyidah Fatimah? Namanya ternyata kalau dilihat-lihat ratunya surga itu hidupnya di dunia tidak baik-baik saja. Jadi tidak apa-apa Bu, capek-capek dikit di rumah, kalau yang masih belum ada yang bantu-bantu disyukurin. Siapa tahu nanti kebagian dapat kartu untuk nemenin Sayyidah Fatimah dalam surga. Capek tapi nggak boleh banyak ngeluh. Gimana caranya? Siapin koyok. Kalau udah capek, pakai koyok. Sayyidah Fatimah soalnya nggak pernah ngeluh, nggak pernah bising sama suaminya. Makanya nanti dapat istana yang penuh dengan kedamaian tanpa kebisingan, karena nggak pernah cerewet sama suaminya, nggak pernah ngeluh sama suaminya, diterima aja begitu. Kok Sayyidah Fatimah semua yang mengerjakan, suaminya mencari nafkah. Jadi Sayyidah Fatimah semua yang begitu. Sampai suatu ketika dilihat sama suaminya, saya tidak tega melihat istrinya yang kerjanya begitu tiap hari tapi tidak pernah ngeluh, tidak pernah cerita, tidak pernah bilang capek, tidak pernah. Sayyidah Fatimah akhirnya dibilang sama suaminya, saya melihat kamu ini kerjaannya setiap hari begini terus. Coba minta sama ayahnya. Ayahnya berarti Rasulullah SAW. Saat ini Rasulullah itu tengah menang dari perang. Akhirnya banyak memiliki rampasan perang, termasuk orang-orang tawanan yang dijadikan budak. Ambil budak perempuan satu biar supaya bisa jadi bantu-bantu kamu di rumah, katanya Sayyidina Ali. Benar, karena ini nurut sama suami, padahal tidak mau minta-minta, karena nurut pergi ke rumah ayahnya. Saat nyampe di depan pintu, ternyata Rasulullah lagi menemui para tamu yang saat itu dibagi-bagikan juga ghanimah perang, dibagi-bagikan juga orang-orang yang minta bantuan sama Rasulullah. Melihat itu mundur, gak jadi pulang ke rumah. Tapi Rasulullah lihat, disusul sama Rasulullah, nyampe ke rumahnya ditanyakan, wahai putriku, apa yang kamu inginkan sampai membuat kamu datang ke rumah saya?
Dijawab sama Sayyidah Fatimah, iya. Tadi saya dipesenin sama suami saya, kalau katanya Rasulullah sekarang habis selesai perang terus banyak tawanan, izinkan saya minta satu untuk yang bisa bantuin saya di rumah, agar supaya ringan pekerjaan saya di rumah, katanya Sayyidah Fatimah. Terus Rasulullah SAW bilang, wahai putriku, maukah engkau aku beri yang lebih baik dari orang yang bantu-bantu di rumah? Nah, saya sekarang tanya sama ibu-ibu di sini semua, maukah ibu-ibu diberikan juga apa yang lebih baik daripada yang bantu-bantu di rumah? Mau. Mau gak? Mau. Mau gak? Ini apa yang lebih baik daripada orang yang bantu-bantu di rumah? Mau? Sayyidah Fatimah bilang, mau ya Rasulullah. Tadi yang nggak bilang mau nggak sama dengan Sayyidah Fatimah. Mau benar gak ini? Mau. Sayyidah Fatimah bilang, mau ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, jika kamu hendak tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian tidurlah, kata Rasulullah SAW. Nanti ketika engkau bangun dari tidurmu, maka engkau akan diberi kekuatan berlipat ganda. Itu amalanmu. Jika diamalkan, bukan hanya selesai sholat ya. Kalau diamalkan sebelum tidur, yang tadi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, bangun tidur besok akan kembali sehat bugar, insya Allah bisa menjalankan rutinitas kembali. Itu amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Beginilah cara Rasulullah mendidik putrinya. Ketika meminta dunia, akhirat yang diberinya. Kata Rasulullah, dipegang tangannya sama Rasulullah Sayyidah Fatimah. Tanganmu kasar sekarang wahai Fatimah, karena engkau menggiling gandum setiap hari. Iya wahai ayah. Tenang wahai Fatimah, tangan kasarmu ini nanti akan digantikan dengan kedudukanmu yang begitu tinggi di dalam surga. Karena sungguh surga haram dimasuki oleh wanita manapun sebelum engkau pertama orang yang memasuki. Tanya Rasulullah, itu yang dikabarkan Sayyidah Fatimah. Kasar, mirip sama Sayyidah Fatimah. Yang ini bisa ini ditiru, ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak banyak mengeluh. Caranya itu tadi, mau tidur jangan lupa sebelumnya pasang koyok dulu. Habis pasang koyok baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 banyaknya selain tidur. Besok insya Allah bangun segar bugar sama seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Sayyidah Fatimah. Maka kita sebagai perempuan tidak usah lagi bingung untuk mencari contoh. Jika ingin bersama dengan Sayyidah Fatimah, maka ikutilah contoh-contohnya yang sudah tadi diceritakan. Mulai dari sifat malunya, sifat yang menerima, sifat yang penuh dengan kesederhanaan, sifat yang taat kepada suaminya, padahal tidak ingin meminta suaminya yang memerintah, langsung pergi ke rumah ayahnya. Yang tidak pernah mengeluh, itulah Sayyidah Fatimah. Hargain sendiri. Pengen semuanya ingin berkumpul, bahkan seperti ini tadi, menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Semoga kita bisa menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Jadi gak usah bingung mau cari contoh di mana lagi. Ayo tambah kenal dengan Sayyidah Fatimah. Tidak kenal sama Sayyidah Fatimah, terus nanti mau ikut rombongannya siapa? Karena katanya Rasulullah SAW, ini Sayyidah Fatimah juga bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya
Katanya nanti setiap orang yang sudah meninggal jika ditiupkan sangkakala akan dibangkitkan di padang mahsyar, mereka akan bangkit dalam keadaan sebagaimana ia dilahirkan tanpa sehelai benang. Lalu bagaimana dengan saya? Katanya Sayyidah Fatimah. Aku merasa malu mendengar berita itu ya Rasulullah. Aku merasa malu mendengar riwayat itu. Katanya Sayyidah Fatimah bilang begitu. Wahai putriku, tenang. Siapa yang menjaga kehormatannya, siapa yang menjaga rasa malunya, akan ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti akan diberi pakaian yang paling indah dan paling istimewa. Katanya Sayyidah Fatimah, aku menginginkan itu wahai ayah. Akan dikabulkan apa keinginan? Bahkan katanya Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar, ketika Fatimah putriku akan berjalan menuju Sirat, maka di situ ada pengumuman, wahai para ahlu mahsyar, wahai para penghuni mahsyar, tundukkanlah kepala kalian, tundukkanlah pandangan kalian, karena sesungguhnya Fatimah binti Muhammad akan berjalan menuju surga. Jadi yang tidak halal tidak diperkenankan untuk melihatnya, katanya suara tersebut. Dan kabar gembiranya, sesungguhnya Sayyidah Fatimah berjalan menuju surga tidak sendirian, tapi beserta dengan rombongan. Semoga kita termasuk dari rombongan nanti yang berjalan di belakangnya Sayyidah Fatimah Zahra. Amin. Kalau seumpama Rasulullah bilangnya 50 yang berada di belakangnya Sayyidah Fatimah, gak berani kita berdoa agar berada di belakang termasuk dari salah satunya, karena terlalu sedikit dan kita kenal siapa diri kita, gitu kan ya Bu ya? Kalau Rasulullah bilang 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, ada batasan jumlahnya, tidak berani kita berdoa agar menjadi salah satunya. Tetapi Rasulullah bilang di belakangnya itu rombongan yang besar. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi saksi, pernah belajar, mempelajari bagaimana sosok wanita ratu surga, dan juga tujuannya kita datang ke sini dalam rangka seminar ingin menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Semoga menjadi saksi di hadapan Allah dan nanti bisa menjadi penolong serta menjadikan kita sebagian dari rombongan yang berjalan di belakangnya Sayyidah Fatimah. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Udah jam 2:30 ya? Ya. Oke, siap. Ada sesi tanya jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu beliau dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betapa luar biasanya kita menjadi seorang wanita. Masuk ke acara sesi tanya jawab. Mungkin dimohon untuk moderator untuk mendampingi ya, Bu Sri Munawati, saya persilahkan. Terima kasih. Demikian ibu-ibu materi yang sudah disampaikan oleh pemateri Ustazah Syifa Karimah Al-Haddad. Semuanya sudah paham Bu, jelas, dan saya perhatikan dari depan, dari mulai paling depan sampai belakang, alhamdulillah semuanya fokus tanpa ada
tanya jawab, monggo kami persilahkan, kami tidak usah mengulas materi apapun dan persingkat waktu. Kami persilahkan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang bertanya berarti benar-benar fokus dan ingin mendapatkan tambahan ilmu, mungkin tadi yang belum disampaikan ya. Ada 12 menarik bagi penanya 3 di sesi pertama. Monggo, silakan tunjuk jari. Karena umur ketua panitia, jadi yang lain dulu ya Bu. Monggo Bu, sikat dulu please-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Sarifah. Saat ini kan nama saya Ibu Rofika. Kita ingin meniru seperti Fatimah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu malu, pertama dengan membutuhkan hijab, terbawa emosi, memakai cadar ya Ustazah. Tapi menurut saya di Jepang ini ya, kita itu misalnya ada yang memakai cadar, terus sebelumnya nggak pernah memakai cadar. Andalan masyarakat. Andalan masyarakat itu pasti beda. Saya aku cadar seperti itu. Gimana Ustazah itu apa ya? Menyikapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, Saudara Ahmad. Ketika kita melakukan amal, niatnya ingin mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, maka insya Allah kita tidak takut dengan penilaian orang manusia. Dunia ini tidak ada yang ideal. Bagi manusia sesempurna Nabi dan sesempurna Sayyidah Fatimah, dunia belum dikatakan ideal. Artinya hidup penuh dengan kesederhanaan. Jadi jika niatnya untuk Allah, untuk Rasulullah, memakai, menutup, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Nabi, insya Allah yang begitu-begitu itu biasa. Justru kalau nggak dapat begitu, kurang perjuangannya. Ya kan ya? Katanya pengen mirip Sayyidah Fatimah, pengen mirip sama Rasulullah SAW. Kan hidupnya juga nggak baik-baik saja. Nanti kita mirip sama Rasulullah. Rasulullah itu ketika berdakwah sampai dilemparin batu pernah. Dilemparin batu sampai ngucur darahnya, keluar darah dari kakinya pernah. Sahabat yang lain itu sampai nangis. Minta ya Rasulullah, minta agar Allah membalas. Minta agar Allah membalas siapapun yang menyakiti dan melukaimu supaya terkena balasannya. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Jangan begitu permintaannya, kata Rasulullah. Mintalah supaya Allah memberinya hidayah dan petunjuk. Mereka begini karena mereka belum tahu, katanya. Jadi mungkin yang begitu karena belum tahu. Cadar itu syariat yang dibawa, gitu kan ya? Insya Allah hati orang yang beriman tidak akan pernah tidak suka kepada syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang itu masih belum terbiasa.
masih ya. Oh iya. Di sini masih. Saya dari umur 14 tahun memakai cadar. Gimana takutnya zaman dahulu? Iya. Tuh. Orang yang bertaubat lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang banyak amal. Langsung dibukakan pintu cinta yang seluas-luasnya. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Semua punya dosa. Tidak ada yang selamat dari dosa itu, tidak ada yang selamat. Saya banyak dosa. Mungkin kali ini hanya saja Allah yang Maha Pengasih lagi menutup aib saya. Gitu kan ya? Mudah-mudahan niat yang baik Allah mudahkan. Mudah-mudahan jika niatnya untuk Allah dan Rasul dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan cukup. Masya Allah, untuk pertanyaan dan jawabannya sangat memotivasi ya Bu. Beri apresiasi Bu Rofika sampai terharu. Monggo Rofika bisa mengambil doorpress-nya. Langsung ke Oh iya, langsung ke dua tumor ya Bu Jumurianti. Yang belakang dulu. Oh gitu. Tadi ada Ada yang di belakang Bu yang mau bertanya atau tidak harus sama dengan tema ya seperti yang Bu Rofika tadi kan di luar tema. Gak Tadi ada yang apa-apa. di sana. Monggo yang di belakang. Bu Oh Eva. Mbak Eva, ini saya persilahkan. Oh ke depan ya, monggo ke depan. Oke. Tidak apa-apa. Biar lebih dekat sama syarifannya. Habis ini kesempatan untuk tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva, ibu dari 3 orang anak. Yang kesehariannya hanya saya yang melakukan. Alhamdulillah. 100 mungkin. Insya Allah Ibu ya. Amin. Yang saya ingin tanyakan, kalau saya ingin Fatimah itu kan era dulu ya Bu. Dia rasa malu era dulu dengan pengaplikasian rasa malu dengan era sekarang. Terima kasih. Ya benar. Itu rasa malu dulu dan sekarang sangat beda. Makanya tadi kan judulnya begitu. Gitu kan ya. Sekarang caranya gimana untuk mengaplikasikan perasaan malu itu, dikurang-kurangi yang namanya, karena sekarang ini makin canggih yang namanya sosial media, gitu ya. Dimulai dikurangi dari yang begitu dulu. Upload foto, gitu kan ya? Selfie. Dari zaman dahulu ini ya, namanya perempuan dari zaman dahulu itu suka dengan yang namanya keindahan, kecantikan, itu dari dulu udah ada. Dari dulu. Yang hebat itu kalau sampai sekarang ada wanita yang bisa menghilangkan kebiasaan dahulu, jahiliyah dahulu lebih dari kita kelakuannya wanita-wanita zaman dahulu. Gimana keadaannya? Tabarrujan jahiliyah, berpakaian berlebih-lebihan, berhias berlebih-lebihan, tidak mau pakai yang biasa-biasa saja. Itu dulu Sayyidah Fatimah bisa mengaplikasikan. Nah sekarang kan tidak terlalu sejahiliyah dulu, karena sudah ada nurnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Tinggal kitanya semoga bisa meniru, sekalipun tidak mirip, ikuti yang sedikit demi sedikit, yaitu tadi tidak mengupload. Kalau belum bisa yang seperti tadi ya, menutup atau pakai niqab gitu ya, berkurang dalam berhias sampai mencolok gitu. Kalau di rumah
nggak pakai apa-apa di depan suami nih, yang punya suami. Giliran mau kondangan ya bilangnya ya. Wah, dipakai merah, kuning, hijau, dipakai semua. Alisnya udah lama 1 jam. Kenapa kalau di rumah katanya suaminya? Kok nggak mau pakai kayak gitu? Kenapa? Repot, nggak punya waktu. Bohong. Ibu-ibu kalau mau kondangan itu nambah waktu kondangan, ya kan ya? Sehari-hari waktu yang rempetan, tata tertibnya begitu, bangun tidur, ngurusin anak, nyuci, ngepel, masak. Kalau nambah undangan berarti nambah waktu, ya kan ya? Bisa kok berias. Kenapa giliran? Nah, diseimbangkan. Kalau seumpama saya tidak bisa berias di depan suami, berarti dikurangi berias di luar rumah. Gitu. Karena pandangan seorang suami ketika melihat istrinya, nambah ilmu lagi ya, yang cantik, yang nggak asem pas dilihat, itu ya, yang menyenangkan hatinya suaminya pas dilihat, itu diistighfari, dimintakan ampun oleh para malaikat di langit, oleh burung-burung yang berterbangan, oleh ikan di lautan, oleh pepohonan yang tumbuh, semua minta ampun. Sama siapa? Wanita yang begitu. Gampang sebenarnya wanita mendapatkan surga. Ya, gampang sebenarnya. Surga itu bahkan udah dempetan sama perempuan. Kalau dia jadi ibu kan ada di telapak kakinya. Tapi kenapa Rasulullah kok bilang paling banyak penghuni neraka itu perempuan? Karena itu tadi, ternyata surganya sering disia-siakan. Iya, sering disia-siakan atau disalahgunakan. Nah itu tadi salah gunanya begitu. Dilihat keluar bagus, dilihatnya untuk siapa? Padahal banyak laki-laki yang tidak halal untuk melihat juga kelihatan, gitu kan ya? Cara mengaplikasikannya, insya Allah begitu. Bisa diimbangi kalau di rumah yang cantik untuk suami, kalau keluar dikurangi. Kalau tidak bisa mengurangi, Waduh, ini kan waduh. gitu ya. Jika begitu saja jawabannya, begitu saja. Semoga bisa memberikan jawaban. Terima kasih untuk Bu Eva atas pertanyaannya. Monggo bisa ambil surprise-nya Bu Eva. Monggo. Diberikan kesempatan untuk bertanya dari tamu undangan. Monggo ada. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mewakili dari teman-temannya. Pertanyaannya adalah, apakah ada idola selain dari Sayyidah Fatimah yang dirindukan oleh surga? Karena istri dari Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah juga beliau luar biasa taatnya pada suami. Terima kasih. Itu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi sudah dijawab ya. Apakah ada selain dari Sayyidah Fatimah? Ya benar ada. Karena katanya kan ya, Sayyidah Khadijah udah memberikan jawaban sendiri. Sayyidah Khadijah, ya benar. Sayyidah Khadijah gak patut dijadikan sebagai contoh, sebagai wanita pembunuh surga. Banyak lagi dari semua istrinya Nabi, tidak ada satu yang bisa dipilih. Semua bisa dijadikan contoh. Kalau Sayyidah Khadijah, beliau adalah perempuan yang mampu bisa membuat tenang suaminya. Makanya sampai Rasulullah SAW didatangi langsung oleh malaikat Jibril. Katanya malaikat Jibril, sesungguhnya Allah beserta para malaikat memberikan salam kepada Khadijah bahwa sesungguhnya Khadijah akan diberikan rumah yang dihiasi oleh bintang berlian serta penuh dengan ketenangan dan istana yang besar di dalam surganya Allah. Sebab kenapa? Karena bisa dan mampu sering membuat suaminya tenang. Rasulullah SAW. Salah satunya ketika pertama kali Rasulullah SAW
wahyu. Menerima wahyu pertama yaitu di gua Hira apa di gua Sur? Gua Hira, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau tidak tahu siapa yang datang. Langsung ada diceritakan kata Rasulullah, ketika aku duduk sendirian, berkhalwat sedang sendirian, datang makhluk yang tidak aku kenal, kemudian dia mendekat lalu berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Rasulullah. Aku tidak bisa baca. Iqra sampai 3 kali kan ya? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya dinamakan Nabiyil Ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Akhirnya ketika Rasulullah bilang begitu tidak bisa baca, langsung dibacakan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat kelima. Setelah itu pulang dalam keadaan gemeteran, cerita sama Sayyidah Khadijah. Tadi ketika aku berada di dalam gua datang makhluk yang mendekatku, kemudian dia berkata aku suruh baca, aku bilang aku tidak baca, dia terus memaksaku membaca. Katanya Sayyidah Khadijah, ya udah sekarang aku tenang, istirahat, saya diselimutin sama Sayyidah Khadijah. Tidak lama setelah diselimutin, manggil lagi Rasulullah. Khadijah, makhluk itu datang kembali. Ternyata malaikat Jibril ya, meneruskan turun ayat berikutnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang terselimut. Ya, kayak selimut kan? Yang nyelimutin Sayyidah Khadijah. Bangun, makhluk itu datang. Kata Sayyidah Khadijah, aku tidak melihatnya ya Rasul, tapi sekarang ada di dekatku, katanya Rasulullah. Terus setelah itu Sayyidah Khadijah cari gimana caranya saya bisa mematahkan siapa ini, makhluk ini siapa. Mencoba untuk sedikit mengeluarkan rambutnya Sayyidah Khadijah, dibuka sedikit penutup kepalanya, tanya sama Rasulullah lagi, makhluk itu masih ada atau tidak ya Rasul? Terus Rasulullah bilang tidak ada, hilang. Tutup lagi rapat. Datang kembali wahai Khadijah, datang lagi makhluknya. Ketika ditutup rapat, datang. Dibuka lagi, dia lari, nggak ada lagi. Terus dipakai dengan benar sama Sayyidah Khadijah, terus dilihat. Hadhihi namus, ini adalah namus, julukan malaikat yang menurunkan wahyu dulu kepada Nabi sebelummu yaitu Isa. Ini adalah utusan Allah. Seandainya dia bukan makhluk yang diutus oleh Allah, tentu seandainya ini setan, tentu dia akan suka ketika aku membuka auratku. Tapi ternyata ketika Sayyidah Khadijah membuka auratnya, dia pergi. Tidak ya Rasulullah, ini adalah makhluk yang baik yang diutus untuk menurunkan wahyu. Jadi yang ngasih tahu Rasulullah siapakah itu istrinya. Ya, yang menemukan solusi dan jawaban itu istrinya. Yang memberikan ketenangan itu adalah istrinya. Itu Sayyidah Khadijah. Benar sudah. Selain Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Asia. Siapa Sayyidah Asia? Istrinya Fir'aun. Fir'aunnya begitu, dilaknat oleh Allah, dicap untuk masuk ke dalam neraka. Istrinya menjadi ratunya, penghuni surga. Kenapa bisa begitu? Karena imannya. Makanya tidak ada yang bilang begini nanti, tidak apa-apa kamu kayak gitu, nanti saya yang tanggung dosanya. Enggak. Fir'aun begitu, Sayyidah Asia begini, enggak ada. Seseorang tidak bisa menanggung dosanya seseorang yang lain. Jadi dosa masing-masing. Tuh Sayyidah, siapa lagi? Nama yang diabadikan wanita dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam. Satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam. Jadi banyak sekali. Jadi kita nggak usah bingung ya. Tadi yang saya ceritakan hanya satu, contohnya Sayyidah Fatimah karena ratunya surga. Nah, kalau mau mencontoh wanita-wanita yang lain, dipersilahkan. Tidak patut untuk mencari contoh yang lain selagi ada wanita-wanita penghuni surga.
Gitu. Jadi nggak usah bingung cari idola ya. Udah. Terima kasih, Mbak. Bisa ngambil hadiah, monggo. Moderator, masih ada 2 hadiah. Ya, sesi 2 penyanyi. Oke. Monggo yang di belakang mungkin ada lagi yang mau bertanya. Pojok sini Bu, yang sini belum. Ya itu ada. Oh iya, mohon ke depan ya, silakan. Di luar nggak ada. Luar. Yang di luar nggak kelihatan. Oke. Dalam, berikan tidak apa-apa. Nanti yang lain nggak bisa ikut mendengarkan. Monggo nggak apa-apa. Di sini insya Allah wanita semua. Kenapa katanya? Oh, malu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni. Mau bertanya tapi bukan di materi wanita yang dirindukan surga. Di sini saya mau bertanya tentang hukum bagi seorang perempuan yang berziarah kubur. Itu pertanyaan saya, Ustazah. Udah. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Berziarah kubur bagi seorang wanita. Ya. Ziarah kubur bagi perempuan itu tidak apa-apa. Diperbolehkan. Dengan catatan dan syarat juga tidak menimbulkan fitnah, gitu kan ya? Yang tidak diperkenankan mengantar jenazah ke kubur. Ikut ngantar jenazah ke kubur. Apalagi atau sekalipun keluarganya. Kenapa dilarang? Soalnya perempuan ini pakainya itu perasaan. Sering tidak kuat dengan rasanya sendiri, gitu ya, menangis sampai meraung-raung, kan kasihan sama mayitnya ya. Katanya Rasulullah SAW jika ada mayit jenazah yang meninggal, kemudian ada orang yang menangis sampai meraung-raung, itu suaranya bagi si mayit seperti gonggongan. Kalau ya, seperti itu. Jadi nggak tenang buat si mayit, apalagi sampai pukul-pukulin diri gitu ya, sampai cerita dulu dia itu baik, dulu ini kayak gitu nggak boleh. Yang paling benar yang udah diajarkan sama Rasulullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang paling benar yang diajarkan nanti. Itu yang tidak diperkenankan, antar jenazah tidak diperkenankan. Kalau ziarah kubur diperbolehkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Rasulullah, berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur kalian akan mengingat negeri akhirat, bahwa sesungguhnya nanti saya juga bakalan begini keadaannya. Itu ya, sebagai pelajaran kan itu kalau oh iya ya, besok saya juga bakalan masuk ke tempat yang 2 meter, kemudian ditutup juga sama tanah, udah nggak bisa berbicara sama siapapun juga kecuali amalnya saya. Itu perintah. Kalau ziarah kubur diperbolehkan. Kalau yang berhadas berziarah kubur tidak diperkenankan, karena mau ngapain juga ya, tidak bisa baca Fatihahnya. Fatihah itu yang dihadiahkan untuk mayit atau jenazah tidak boleh dibaca bagi wanita yang berhadas karena hadiah, gitu ya. Kalau ada yang Al-Fatihah yang berhadas, tidak boleh baca Fatihahnya karena hadiah untuk mayit. Hadiah adalah pemberian yang paling baik, ya kan ya? Pemberian yang paling indah. Jadi tidak diperkenankan untuk baca Fatihah. Diganti apa? Ada
gantinya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, baca begitu kalau ada. Datang tahlil rutinan yasinan tahlil gitu ya. Kalau pas itu adalah hadiah untuk mayit yang berhadas, tidak diperkenankan membaca ayatul Qur'annya, yasinnya tidak boleh. Qul huwallahu ahad, ada gitu kan ya? Itu tidak boleh. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tidak boleh. Tapi kalau pas tahlilnya, tilalahnya la ilaha illallah boleh, itu boleh. Ya. Ini sampai sini. Masih ada satu lagi. Itu ada satu lagi ya. Monggo Bu, siapa tadi penanya bisa mengambil hadiahnya. Ambilkan ya. Tapi leno iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma, ibu dari 4 anak. Ya, ngapunten Ustazah tadi dari Tangan. Amalan apa yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini sebagai sebagai kondisi kita sebagai ibu yang merawat dari anak-anak yang sudah banyak tantangan di akhir zaman ini, juga sebagai wanita yang harus memiliki kewajiban sebagai istri di akhir zaman ini. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan untuk seorang ibu, untuk anaknya gitu ya. Karena katanya Rasulullah al-um madrasatul ula, ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Amalannya, karena doanya ibu itu selalu didengar di langit, banyak berdoa untuk anak. Anaknya kita punyanya Allah, kita juga punyanya Allah. Anak amanahnya Allah. Kalau kita mau memaksakan diri kita sendiri yang mendidik dan mau menjadikan anak kita itu sesuai dengan keinginan kita, tanpa pasrah dengan bantuannya Allah, tidak akan pernah mampu. Makanya la haula wala quwata illa billah. Jadi titipkan sama Allah, ya Allah, saya bantu hanya yang sedikit, banyaknya Engkau yang atur. Apalagi doanya Umi itu diijabah mustajab. Perkataannya pun didengar oleh Allah. Makanya kata-kata yang baik yang selalu keluar untuk anaknya nakal, lagi muji gitu ya. Dia bilang, nakal memang, nggak boleh. Dibilang nakal terus anaknya. Gimana cara bilangnya? Solehah. Iya. Kalau nggak bisa bilang begitu, istighfar, astagfirullah, gitu ya. Tergantung ibunya, tergantung uminya. Mau dijadikan bagaimana anaknya, tergantung uminya. Jadi makanya hati-hati buat para umi yang keluar yang baik-baik. Semangkel apapun sama anaknya, keluarnya yang baik-baik. Pernah kenal sama Imam As-Sudes tidak? Salah satu imam Haramain. Sering dengar suaranya di mana-mana, ya. Imam Sudes nanti nyampe ke rumah, daripada scroll TikTok, ya kan ya, TikTok, terus ibu-ibu canggih-canggih sekarang ada TikTok, ya. Iya, daripada begitu, coba nih lihat siapa Imam Sudes, coba. Pengen tahu Imam Sudes ceritanya itu gimana? Dulu katanya Imam As-Sudes cerita begini. Saya itu dulu sama seperti halnya anak-anak kecil pada umumnya. Tak bermain, ya bandel juga. Suka jahil. Pernah suatu ketika ibunya
ibunya saya itu mau kedatangan tamu. Karena mau kedatangan tamu, akhirnya masak yang enak-enak, yang lezat-lezat. Di sini ya ceritanya ya, Imam Sudes. Jadi yang benar, ketika mau ada kedatangan tamu, uminya ini masak yang enak-enak. Udah masak, udah dijejer, udah ditaruh nih di mejanya. Ada kuah, ada lauk, ada nasi, ada segala macam. Terus udah itu tinggal piring yang belum diambil. Pergi uminya mau ambil piring sama sendok ke dapur. Ketika sampai lagi ke tempat hidangan yang tadi udah dihidangkan, ternyata hidangannya itu semuanya dicampur dengan pasir sama Imam Sudes, sama anaknya. Dituangin pasir, yang dituangin pasir masuk ke kuahnya, masuk ke nasinya, masuk ke lauknya. Tidak bisa disaharin kalau pasir. Gimana cara milihnya? Ya kan ya, semua ditampurin pasir. Gimana coba perasaannya? Coba ibu habis masak nih, Dikebuki Bu, nek ten mriki. digebukin tuh diri. Udah luar biasa harian gitu kan ya. Tinggal
umi yang sholihah, yang keluar atau umi yang kayak gini. Ya Allah, hidayah, tolong jadikan ya Allah anak ini nanti menjadi imam Mekah dan Madinah, kata uminya. Dalam keadaan marah, dalam keadaan mangkel, emosi lagi memuncak, doanya begitu. Katanya Imam Sudais bilang, aku berkeyakinan, aku punya keyakinan kepada Allah bahwa sesungguhnya takdirku menjadi imam Haramain Mekah Madinah. Imamnya Mekah Madinah sampai 10 tahun menjabat. Ini Imam Sudais. Bukan karena diriku yang hebat, tapi karena doa ibu-ibu. Nah, itu selalu diceritakan sama Imam Sudais, kehebatan doa seorang ibu. Jadi itu, kita nggak punya kekuatan Bu. Kalau mau gimana sama anak kita, apalagi di zaman ini, benar ya? Ya Allah, anaknya saya punyanya Engkau percayakan, amanahkan kepada saya. Saya tidak kuat ya Allah, tolong bantuannya. Kalau berdoa gitu, di-Fatihain anaknya. Lihat Ibu, banyak kan orang-orang dulu itu kalau sama ada anaknya nih yang paling Masya Allah, tidak boleh bilang nakal ya, yang paling Masya Allah, biasanya ibunya itu banyak selamatan. Ya kan ya? Diselamatin ini, diselamatin itu, diselamatin ini, diselamatin itu. Akhirnya benar. Ternyata beberapa tahun kemudian jalan hidupnya terus berjalan, ceritanya berbeda. Anak yang paling Masya Allah kebanyakan menjadi anak yang paling nyenengin nanti di masa tua ibunya, gitu ceritanya. Kenapa? Tidak akan sia-sia apapun yang dilakukan oleh seorang umi, pasti nanti janjinya Allah. Kalau kamu mendoakan anakmu, nanti baktinya pasti akan nyampe ke dirinya kamu. Tidak salah alamat, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Gitu, itu untuk anak. Kalau cara untuk gimana dengan suami, gitu kan ya? Saya juga masih perlu banyak belajar. Karena memang perempuan itu katanya Rasulullah SAW, wanita itu gampang sebenarnya masuk surga. Nah ini bisa menjadi wanita yang dirindukan surga kalau mengerjakan 4 perkara. Yang pertama, sholat 5 waktunya, nggak bolong-bolong. Bagus puasa Ramadannya, nggak mokel ya. Kalau nggak berhadas, gitu ya. Bukan karena cari baju lebaran, pusing keliling-keliling, akhirnya turun nggak kuat, beli es campur gitu. Di sini ada nggak es campur? Ya, enggak begitu. Yang bagus. Terus menjaga kehormatannya serta taat kepada suaminya. Wanita tersebut dirindukan surga. 4 kunci wanita dirindukan surga. Baik sholat 5 waktunya, baik puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, serta menjadi taat kepada suaminya. Taat kepada suami itu PR yang tidak ada pernah habisnya. Karena makanya dinamakan ibadah terpanjang, yaitu pernikahan. Ibadah terpanjang, kan ya? Jadi bagaimana yang berusaha untuk menjadi wanita-wanita yang taat terhadap suami. Kalau suaminya bilang jika belum bisa menyempurnakan untuk melaksanakan yang diperintah, maka kita sempurnakan untuk tidak melakukan yang dilarang. Apa yang tidak disukai sama suami tidak kita kerjakan, gitu ya. Mungkin belum sempurna untuk melakukan apa yang diperintahkan, berusaha untuk tidak menjalankan apa yang dilarang. Gitu. Semoga ini bisa menjadi jawaban.
Terima kasih. Masuk ke sesi terakhir ya, Bu, sesi pertanyaan terakhir. Bu Ketua Panitia yang berkesempatan. Kepada Bu Jimon, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu semua masih semangat Ibu? Alhamdulillah. Walaupun sudah capek, saya mohon untuk sabar sebentar Ibu. Di sini seminar pada sore hari ini yaitu dengan bertemakan wanita yang dirindukan surga. Jadi Ibu Ustazah mengatakan bahwa kita sebagai istri harus taat kepada suami. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu berhubungan dengan masalah wanita ini. Setelah menikah, suami adalah bisa menjadi surga dan bisa menjadi neraka bagi seorang istri. Di sini ada hadis yang bunyinya seperti ini, Bu. Jika seorang suami mengajak hubungan badan dengan istri dan istri ini menolaknya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu itu, yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini yang saya tanyakan, berdosakah jika penolakan istri ini karena memang istri ini betul-betul takut karena kerja seharian. Dan di sini sementara istri mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga karena suaminya di sini bekerjanya tidak menghasilkan yang tentu misalnya dari kerja. Di sini yang saya tanyakan adalah menolak itu. Jadi di sini kan suami dan istri tidak seperti pada suami. Yang kedua, jika kita sebagai seorang wanita maka terutama yang lansia itu kan seperti kami ini, misalnya sebetulnya kami ini tidak ada masalah dengan suami karena sudah tua itu biasanya kan tanpa izin suami itu pisah tidur istilahnya. Berdosakah kalau dalam pisah tidur ini tanpa berembuk dengan suami terlebih dahulu? Karena pada kenyataannya kalau saya amati di lingkungan kita itu kalau suami istri yang sudah lansia itu tidurnya tidak bisa samaan satu tempat tidur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama dulu ya tadi. Bismillah. Yang pertama dulu ya tadi ya. Bolehkah seorang istri menolak suaminya dengan alasan capek gitu ya, kerja gitu ya? Gimana kalau nolaknya karena ya itu capek karena kerja sedangkan suaminya tidak? Apakah juga bakal mendapat laknatnya malaikat sampai pagi hari gitu ya? Itu tergantung cara nolaknya insya Allah. Gitu kan ya? Kan ibu yang paling kenal dengan suami ibu. Ya, gimana ya cara nolaknya supaya suaminya saya itu enggak marah gitu. Tentunya ibu yang lebih kenal kepada suaminya ibu. Ya nolaknya gini, dibuatin kopi sama pisang goreng dulu, gitu kan ya. Dibilang, maaf ya, kayaknya malam ini saya beneran capek, lagi kerja seharian. Tolong untuk malam ini aja. Ini coba pisang gorengnya sama kopinya, gitu ya. Misalnya begitu. Tapi kalau seumpama dengan marah-marah, udah tahu saya kerja capek seharian, gitu kan ya. Lain cerita begitu. Nah begitu yang dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau seumpama kita membicarakannya dengan baik dan semoga suaminya mau mengerti, insya Allah tidak ya insya Allah ya. Asalkan katanya di dalam hubungan pernikahan itu ada yang namanya saling pengertian, gitu kan ya. Ibu harus mengerti bagaimana cara melunakkan suaminya, suaminya juga harus mengerti bagaimana keadaan istrinya. Nah, ini insya Allah baru yang di dalam rumah tangga dinamakan warahmah, penuh dengan kasih
kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau seumpama udah lansia gitu ya, belum ada kesepakatan, memang katanya yang diamati kalau udah lansia tidurnya masing-masing, gitu kan ya? Kalau seumpama pisah ranjang tapi hubungannya masih baik-baik saja, atau mungkin karena udah usia gitu ya, dan juga ada kesepakatan memang kalau udah sama-sama tua, saya tidurnya di sini, kamu di situ ya. Ya, itu tidak apa-apa, asalkan tidak ada indikasi-indikasi lain, begitu ya, yang tidak merusak apabila tidak ada sesuatu hal yang menimbulkan walaupun sedikit perasaan kurang enak, entah itu di suaminya atau di istrinya, sekalipun lanjut usia. Begitu. Puas nggak ini jawabannya? Gimana? Iya. Iya, begini. Kalau udah lanjut usia mungkin sama-sama lelah atau sama-sama capek, ya tidak mengapa begitu. Gitu ya. Tapi kalau bisa ya jangan tidur jauh-jauhan kalau bisa. Gitu kan ya? Iya, kalau bisa. Gitu. Mudah-mudahan sehidup, semati, sesurga, cari rahmatnya Allah, gitu kan dalam pernikahan. Bukan cuma sehidup semati, setelah itu di akhirat nggak ketemu, tidak. Sehidup, semati, sesurga. Amin. Allahumma amin. Itu. Semoga ini memuaskan jawabannya. Amin. Udah lagi? Udah? Selesai? Sampai. Sampun Ibu, sepertinya Ibu sudah mulai gelisah ya. Ingat yang di sana-sana. Oke, demikian tadi ya Bu sesi tanya jawabnya. Meskipun sebenarnya masih ada yang ingin bertanya Ibu, termasuk saya ini sudah membuat rangkaian kalimat untuk sebuah pertanyaan. Tapi karena waktunya yang mungkin sudah tidak mengizinkan, mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah. Jadi tanpa kami harus mengundang atas hidayah Allah, Ustazah rawuh dengan sepenuh hati. Jadi Ibu, demikian tadi sesi tanya jawab yang mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita masuk surga bersama-sama keluarga tercinta. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup, saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Sebelum ditutup, ampun bubalian ya, menika ibu-ibu penerima tamu mempersiapkan diri untuk nanti bisa bersalaman dengan ibu-ibu. Terima kasih. Mohon untuk bersabar sebentar Ibu. Alhamdulillah sesi tanya jawab telah berjalan dengan baik. Semoga semakin menambah pemahaman kita semua. Hadirin yang bahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan dan menjadikan kita termasuk golongan wanita dan hamba Allah yang dirindukan surga. Mohon dengan hormat Syarifah untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah Rasulullah wa ala ihsan ya la ilaha illa anta wa sallallahu alaihi wa sallam. Salli ya Rabbi wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mulku fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka wa anta mutanzil dalika anna ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa sahib kulli farid wa ya mu'min kulli fakir wa ya muqawwi kulli wa'id wa ya ma'min kulli khair yassir 'alaina kulli 'asir wa yassir 'asir 'alaina yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta 'alim
Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami semua meminta di tempat ini agar supaya Engkau menjadikan apa yang sudah kami dapatkan di tempat ini menjadi ilmu yang bisa kami manfaatkan untuk kehidupan kami. Jadikan dan tuntunlah kami termasuk dari bagian perempuan-perempuan yang bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika tidak berada langsung di belakang Sayyidah Fatimah saat nanti meniti sirat, ya Allah, tolong jadikan kami termasuk rombongannya meskipun kami berada di rombongan terbelakang. Asalkan kami masuk ke dalam rombongan itu, jangan haramkan kami untuk masuk ke dalam rombongan beliau, ya Allah. Sebab dosa yang sudah kami lakukan, jangan haramkan kami bisa memandang wajah beliau sebab dosa yang kami haramkan. Dari tadi kami bercerita tentang keindahan beliau. Sungguh kami penasaran, ya Allah, dengan wajah yang indah itu. Maka ya Allah, kabulkan dengan Engkau membayar penasaran kami, dengan Engkau memberikan rezeki kami untuk bisa melihat wajah Sayyidah Fatimah Zahra. Kami tidak mirip, perilaku kami sangat jauh dengan beliau. Namun ya Allah, semoga pulang dari tempat ini kami berkenan untuk meniru selangkah demi selangkah apa yang sudah beliau ajarkan dan sudah beliau syiarkan untuk kami. Kami tidak mampu ya Allah jika seandainya kami tanpa bantuan orang-orang atau syafaat Nabi Muhammad SAW yang kami takutkan ketika kami melewati sirat yang di bawahnya adalah neraka. Kami termasuk orang yang kau tergelincirkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Tolong berkat perkumpulan ini, izinkan kami bisa mengulangnya kelak. Izinkan kami bisa mengulangnya kelak di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Izinkan kami untuk bisa mengulangnya kelak. Perkumpulan ini menjadi saksi ya Allah ya Rabb. Jangan haramkan kami ya Allah, masukkan kami ke bagian itu ya Allah. Meskipun tangan kami ini tangan penuh dengan kotor dan juga dosa, seandainya kami termasuk dari hamba yang Engkau tergelincirkan ke dalam sirat, kami meminta agar supaya Sayyidah Fatimah yang nanti menolong tangan kami ya Allah, supaya kami bisa lagi kokoh berjalan di atas sirat-Mu. Kami takut dengan siksa-Mu ya Allah, tapi kami mengaku kami tak pantas masuk ke surga-Mu. Tak ada amalan yang bisa kami banggakan. Tak ada amalan yang bisa kami pertanggungjawabkan kelak di hadapan Rasul Muhammad SAW. Sebab kami menjadi umat-Mu, sebab kami menjadi umat Nabi terkasih-Mu, sebab Nabi-Mu yang Kau kasihi ya Allah, maka kasihanilah kami. Jika bukan kami menempel kepada Nabi Muhammad, kepada siapa lagi kami akan meminta bantuan. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami termasuk dari umat Muhammad. Umat Muhammad, umat terbaik yang semoga kebaikan ini bisa kami pertanggungjawabkan kelak di hadapan-Mu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi al-fatihah. Sedikit dari saya semoga menjadi yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu yang sedikit menyinggung atau apapun itu, semoga ibu juga berkenan untuk memaafkan saya. Ilaliko, sampai berjumpa kembali. Jika tidak di dunia, semoga nanti di akhirat.